Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena beliaulah telah memberikan kita suatu nikmat kesehatan sampai saat ini kita dapat bertemu dalam video ini, menyaksikan pemaparan yang akan saya sampaikan dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Dan tak lupa selawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, sauri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan nur ilahi ini. Yang terhormat Profesor Dr. Gusril MPD, yang terhormat Dr. Damrah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik olahraga, dan tak lupa yang saya banggakan rekan-rekan pasca sarjana program studi pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan suatu analisis saya, yaitu tentang penerapan pendidikan olahraga secara pedagogik di masa pandemi. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan seseorang untuk menjadi lebih baik. Jadi pendidikan itu sangat penting karena pendidikan menentukan masa depan seseorang untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemampuan setiap individu. Dengan pendidikan pula diharapkan individu tersebut atau peserta didik dapat mengemban potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi suatu potensi yang sangat menonjol. Menurut Nurwati tahun 2005, suatu indikator keberhasilan di sekolah untuk menentukan siswa itu memiliki potensi yang baik, yaitu dengan ketercapaian prestasi akademis yang tinggi dan berbagai keterampilan khusus dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi itu salah satu indikatornya jikalau suatu sekolah itu berhasil mencapai suatu indikator keberhasilan. Kemudian berbicara tentang pandemi, pada tahun 2019, akhir 2019, tepatnya di Cina, Wuhan, Cina, dunia digemparkan dengan munculnya suatu virus, yaitu virus COVID-19. Virus ini sangat berbahaya karena menyerang sistem pernapasan seseorang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Berdampak dari pandemi COVID tersebut, di dunia pendidikan khususnya itu sangat-sangat berdampak. Kenapa? Dengan adanya COVID-19 tersebut, guru perlu membuat strategi untuk memberikan pembelajaran secara daring. Jadi guru dituntut untuk dapat langsung beradaptasi dengan situasi tersebut. Terkhusus beberapa guru PJOK atau guru penjas lah yang kita sebut. Beberapa guru PJOK terdapat masalah saat melakukan pembelajaran daring. Kenapa? Karena beberapa guru di Indonesia khususnya biasanya pembelajaran PJOK itu berlangsung bertatapan dengan siswa. Kali ini tidak, karena pandemi pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kemudian tentang pandemi juga itu berdampak pada kompetensi guru tersebut. Kalau gurunya bisa mengikuti
perkembangan zaman, maka pada saat pandemi guru harus mampu untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Menurut Undang-Undang tahun 2014 tentang guru dan dosen, kompetensi pedagogik ialah kemampuan pengelolaan pembelajaran dengan baik. Jadi, jikalau guru mampu menguasai pedagogik dengan baik, maka jikalau terjadi pandemi seperti itu, guru langsung bisa beradaptasi. Kemudian, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru untuk merancang suatu pembelajaran yang mencakup pelaksanaan dan bertujuan untuk mencapai potensi-potensi yang dimiliki oleh guru. Terkhusus mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan. Mata pelajaran ini adalah pembelajaran yang sangat penting diterapkan di masa pandemi. Kenapa demikian? Karena pendidikan jasmani itu menjelaskan tentang pentingnya kesehatan. Kemudian dilaksanakan praktek-praktek pembelajaran olahraga yang tujuan dari olahraga tersebut untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jikalau imunitas tubuh kita baik, maka tubuh dapat menciptakan antibodi sehingga virus COVID itu sulit untuk masuk dalam tubuh kita. Dengan olahraga yang teratur pula menjadi salah satu cara untuk menjadikan siswa gemar berolahraga. Dengan berolahraga teratur menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Namun, pola pembelajaran di rumah pastinya memiliki tantangan tersendiri untuk guru tersebut. Jadi, guru harus mampu menciptakan suatu pembelajaran di rumah untuk meningkatkan taraf kebugaran siswa, keterampilan motorik, dan nilai-nilai yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Sehingga materi pembelajaran pendidikan jasmani tersebut harus disusun dengan skema dan cara yang baik, namun sesuai dengan kemampuan siswa juga di rumah. Sebagai guru pendidikan jasmani, kita dapat melakukan pembelajaran secara efektif meskipun peserta didik berada di rumah masing-masing. Ya, jadi walaupun pembelajaran di rumah, kita sebagai guru olahraga mampu menerapkan pendidikan jasmani secara efektif. Sebagai contoh, kita sebagai guru membuat suatu pembelajaran daring menggunakan video conference. Ya, kita dapat memutar video pembelajaran. Contoh nih, sekarang lagi gencar-gencarnya SKJ Pelajar 2022. Jadi kita tinggal menyiapkan siswa di rumah masing-masing, kita putar videonya, musiknya. Jadi kita dapat memperhatikan siswa kita melakukan aktivitas jasmani di rumah, melakukan senam pendidikan jasmani di rumah. Bisa kita lakukan pengulangan beberapa kali supaya siswa tersebut dapat melakukan pendidikan jasmani di rumah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita juga dapat melakukan latihan fisik di rumah secara bervariasi menggunakan video conference tersebut. Kita dapat memerintahkan siswa untuk melakukan gerakan push up, sit up, plank, skipping, dan lain-lain. Sehingga tanpa disadari, pembelajaran pendidikan jasmani dapat terlaksana dengan baik. Anak juga dapat meningkatkan kondisi fisiknya mereka masing-masing. Sehingga jika anak dapat meningkatkan kondisi fisiknya, insya Allah siswa tersebut atau anak kita di rumah dapat terhindar dari terpaparnya pandemi COVID tersebut. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru di masa pandemi. Antara lain fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran. Guru jadi dituntut harus memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran. Contoh, untuk pelaksanaan pembelajaran daring, guru harus dituntut memiliki fasilitas
seperti laptop, audio, dan lain-lain lah yang untuk menunjang proses pembelajaran daring tersebut. Kemampuan guru dalam penggunaan teknologi serta memotivasi kerja. Hal tersebut tidak terlepas dari individu guru tersebut. Kalau guru mau mengupgrade kompetisinya, maka proses-proses perubahan-perubahan di saat pandemi ini akan mudah diikuti. Ya, terkadang ada guru yang masa bodoh terhadap hal-hal seperti ini, sedangkan itu penting dilaksanakan pada saat proses pembelajaran di masa pandemi. Kemudian seorang pendidik di era yang sekarang ini, di era revolusi ini, mampu untuk membuat materi secara pembelajaran dan dapat menggabungkan, memodifikasikan pembelajaran tersebut menggunakan teknologi. Sebagai contoh, kalau pembelajaran di saat pandemi saat ini menggunakan teknologi, ada aplikasi di HP Android kita, itu aplikasi seperti aplikasi mengukur jarak lari. Biasa aplikasi Strava itu kan aplikasi untuk mengukur jarak lari seseorang dengan kecepatan tertentu. Di saat pandemi, kita dapat menugaskan siswa untuk mendownload aplikasi tersebut, kemudian menugaskan siswa untuk melakukan aktivitas lari. Jadi dari aktivitas lari tersebut, kita dapat lihat nih, siswa melakukan aktivitas tersebut, kita perintahkan 1 jam, 30 menit contoh, siswa 30 menit berlari dengan mengaktifkan aplikasi tersebut. Jadi terdata, siswa kita melakukan pembelajaran di jam sekian, di tanggal sekian, dengan waktu jarak lari mereka sekian. Jadi itu salah satu kemampuan kompetensi guru untuk menggabungkan, mengkolaborasi pengetahuan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran dengan teknologi terkini. Ya, kemudian selanjutnya, sarana pembelajaran jauh ini tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi yang saya sampaikan tadi, terkhusus tentang jaringan internet. Sarana pembelajaran tersebut antaranya dapat digunakan kemudian aplikasi YouTube. Ya, YouTube dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi kita dapat instruksikan ke siswa, oke, siswa silakan kalian mencari informasi tentang gerak dasar suatu pembelajaran di YouTube. Dari penerapan pendidikan olahraga secara pedagogi di masa pandemi ini, saya membuat beberapa indikasi masalah yang muncul ketika proses pembelajaran ini terjadi di masa pandemi. Yang pertama, masalah yang muncul yaitu terdapat beberapa guru, khususnya guru pendidikan jasmani, yang kebingungan memilih atau memanfaatkan online learning atau platform pembelajaran learning. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa guru olahraga juga yang tidak mampu untuk memanfaatkan media mengajar elektronik. Kemudian juga yang ketiga, tidak semua murid atau peserta didik memiliki fasilitas media pembelajaran yang dimiliki, seperti tidak semua siswa memiliki komputer atau laptop. Kemudian tidak semua juga siswa memiliki HP Android. Ya, itu suatu indikasi masalah yang muncul. Yang terakhir, keterbatasannya juga beberapa siswa terhadap akses internet. Jadi kalau di masa pandemi ini kan pembelajaran daring, maka sangat dibutuhkan internet. Jadi ketika pembelajaran, banyak siswa yang menyampaikan permasalahan, Pak, Bu, maaf tidak dapat mengikuti pembelajaran karena paket data sudah habis. Ya, dari identifikasi masalah yang saya sampaikan, maka saya memberikan suatu alternatif pemecahan masalah. Ya, yang pertama yaitu butuhnya atau perlunya dilaksanakan pelatihan terkait penggunaan platform pembelajaran secara online learning. Jadi sekolah atau dinas memberikan suatu pelatihan penggunaan platform pembelajaran daring kepada guru-guru dan siswa agar proses pembelajaran itu berjalan lebih mudah. Kemudian yang kedua, guru khususnya di sini guru PJOK perlu kiranya menentukan media apa yang harus dipakai untuk pembelajaran PENJAS agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Di sini
guru PJOK dituntut supaya bisa mengakses media apa saja yang mudah untuk proses pembelajaran, seperti proses pembelajaran bisa menggunakan media WhatsApp, Google Chrome, Google Form, e-learning, bahkan bisa menggunakan Zoom meeting. Kemudian yang ketiga, pihak sekolah bisa atau pemerintah bisa membantu khususnya siswa-siswa yang tidak mampu untuk memberikan kuota gratis pada saat pembelajaran. Kemudian siswa juga dapat, guru juga dapat mencari atau mendata siswa-siswa yang sekiranya benar-benar tidak mampu untuk dibantu dengan menggunakan fasilitas di sekolah, seperti pembelajaran menggunakan fasilitas sekolah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini tentang penerapan pendidikan jasmani secara pedagogik di masa pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dapat menjadi bahan pembelajaran kita ke depannya. Akhir kata saya akhiri. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jikalau benar, dapat kita terapkan bersama-sama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.